Seri ketiga Bukek Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 24. Pembunuh Jenderal Kam. Tokoh-tokoh Kangou belum ada yang tampak. Hari masih terlampau pagi agaknya. Akan tetapi suling emas sudah kelihatan duduk di ujung kursi kehormatan. Di sebelahnya duduk Busin yang bercakap-cakap dengannya sambil tersenyum-senyum dan wajahnya berseri-seri. Sungguh, Song Koko, kau telah mempermainkan kami adik-adikmu bertiga secara hebat. Setengah mati kami mencarimu, sampai mengalami hal-hal yang sengsara dan berbahaya. Mengapa kau tidak mengaku terus terang bahwa pendekar besar suling emas adalah kakak kami Kambusong? Suling emas menahan senyumnya sehingga mukanya tampak berduka, lalu ia menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, Busin, aku sudah hampir lupa akan orang yang bernama seperti itu. Bagiku, aku adalah suling emas. Busin mengeluarkan sebuah gelang emas. Tuako, kakak tertua, biarpun kau sudah melupakan kami, sebaliknya kami tidak melupakanmu. Ayah kita selalu ingat kepadamu, berusaha susah payah mencarimu, bahkan di hari terakhir beliau meninggalkan pesan agar kami bertiga mencarimu dan memberikan benda ini kepadamu. Tuako, apakah kau berani bilang bahwa kau melupakan benda ini? Ia menyerahkan gelang emas itu kepada suling emas. Melihat benda ini, suling emas berubah mukanya, menerima dan mengamat-amatinya. Ia membaca dua buah huruf yang berbunyi busong terukir pada gelang emas kecil itu, ia meramkan matanya untuk beberapa detik lamanya, agaknya untuk membayangkan ketika ia masih kanak-kanak, membayangkan ayah bundanya. Ketika ia membuka kembali matanya, Busin melihat betapa bola matanya itu agak membasah, dan ia menjadi terharu. Suling emas mempermainkan gelang itu dengan kedua tangannya, seakan-akan heran bagaimana benda sekecil itu dahulu dapat menghias lengan tangannya. Busin, katanya kemudian, perlahan sekali setengah berbisik, kau keliru kalau kau menyangka aku melupakan semua. Tidak, aku tidak pernah melupakan ayah, biarpun harus kuakui bahwa aku juga tidak dapat lupa betapa ayah berpisah dari ibu, dan menikah lagi. Juga, aku girang sekali bertemu dengan kalian bertiga, tapi... Busin, kupesan kepadamu, jangan membuka rahasia bahwa aku adalah kakak kalian, belum lagi tiba saatnya. Kelak mungkin. Pada saat itu, suling emas tiba-tiba menghentikan kata-katanya dan matanya memandang keluar ruangan. Busin juga cepat memandang dan ia melihat dengan mata terbelalak ke arah makhluk yang kini menghampiri meja sembahyang, menjura dan suaranya terdengar parau dan bergema seakan-akan suara yang datang dari balik kubur. Pat Jiu Sinong, 3 tahun mati, petimu masih belum dikubur, benar-benar membikin aku merasa kagum. Ia lalu melangkah maju menghampiri peti mati, mengamat-amati dengan mata terbelalaknya. Menyeramkan sekali iblis ini bagi Busin yang baru kali ini menyaksikannya, seorang manusia tapi mukanya adalah muka tengkorak, pakaiannya serba hitam. Kalau ia bukan tengkorak hidup, tentulah seorang manusia yang memakai kedok tengkorak yang menyeramkan. Hek Giamlo, terima kasih atas penghormatan terhadap kami, kata Bengkau Wuliumo. Kau datang mewakili kerajaan Hitan ataukah atas nama pribadimu sendiri? Hitan tidak ada urusan maupun permusuhan dengan Nancao, Hek Giamlo juga tidak ada permusuhan dengan Bengkau, apalagi bedanya? 10 tahun yang lalu, dalam pertandingan yang cukup adil, aku dikalahkan Pat Jiu Sinong, sayang dia sudah mati 3 tahun yang lalu. Akan tetapi karena peti matinya masih berada di sini, apa salahnya aku melihat sejenak wajah dari bekas sahabatku? Memang 10 tahun yang lalu, Hek Giamlo pernah dikalahkan dalam adu kesaktian oleh mendiang Pat Jiu Sinong Liugan. Bengkau Wuliumo tentu saja cukup tahu akan wataknya yang seperti iblis, dan aneh sekali. Akan tetapi mendengar bahwa iblis ini hendak membuka peti mati kakaknya, ia terkejut dan marah sekali. Dengan gerak-geriknya yang tenang, ia menggerakkan kakinya mendekat, siap mencegah dengan cara apapun juga agar iblis hitam tidak melakukan perbuatan yang lancang ini. Hek Giamlo, mengingat akan hubungan di antara kita, harap kau suka lepaskan tanganmu dari peti mati dan jangan mengganggunya. Akan tetapi secara tiba-tiba sekali Hek Giamlo membalikkan tubuh dan kedua tangannya memukul dengan gerakan hebat sekali, mendatangkan angin pukulan dahsyat ke arah pusar dan dada Bengkau Wuliumo. Pukulan ini selain dahsyat dan sakti, juga dilakukan tiba-tiba di luar dugaan, karena seluruh perhatian ketua Bengkau itu tadinya ditujukan ke arah peti mati yang hendak dijaganya daripada gangguan Hek Giamlo. Siapa duga, bukan peti mati yang diserang melainkan dirinya.
Kalau saja bukan Bengkau Wuliumo yang menghadapi serangan kilat yang mematikan ini, tentu akan kalah dia yang diserang Hek Giamlo. Para tamu dan para pimpinan Bengkau sudah mengeluarkan seruan tertahan saking kaget dan gelisahnya. Akan tetapi, biarpun dalam keadaan berbahaya sekali, Bengkau Wuliumo tetap tenang dan tidak kehilangan kewaspadaannya. Ia mengangkat kedua tangan, secepatnya digerakkan menangkis pukulan sambil membanting tubuh ke belakang. Kiranya pukulan Hek Giamlo itu hanya gertakan belaka karena tahu-tahu iblis hitam ini sudah menubruk dari samping dan sekali renggut, tongkat di tangan Bengkau itu telah dirampasnya. Ia melompat keluar dari ruangan itu sambil tertawa bergelak. Manusia curang. Suling emas berseru marah, akan tetapi karena tidak ada perintah dari tuan rumah, ia hanya bangkit berdiri dari tempat duduknya dan memandang marah. Hek Giamlo, kembalikan tongkat kami. Dengan gerakan ringan Bengkau Wuliumo melayang keluar mengejar, akan tetapi tiba-tiba dari samping kiri menyambar sebatang tongkat dengan tenaga dahsyat pula. Bengkau Wuliumo yang sudah siap segera mengelak dan ia berhadapan dengan seorang kakek yang buntung kedua kakinya. Kakek ini bukan lain adalah Pak Sintung, adik seperguruan Hek Giamlo. Kau tidak perlu mengejar dia, kata kakek buntung ini. Ketahuilah, tongkatmu itu hanya dipinjam, terpaksa dirampas untuk memenuhi permintaan Tuan Putri Kerajaan kami yang ingin meminjamnya sebentar. Pada saat itu suling emas sudah berada di belakang Bengkau Wuliumo, juga anak buah Bengkau sudah ikut mengejar. Para tamu yang tertarik akan peristiwa hebat itu pun tidak mau ketinggalan, ikut pula mengejar hendak menonton. Mereka kini seakan-akan telah pindah dari ruangan sembahyang ke ruangan depan, lalu otomatis membentuk lingkaran lebar dan mengurung Pak Sintung yang ditemani oleh 6 orang anak buahnya yang muncul dari tempat-tempat sembunyi mereka. Seperti kita ketahui, Pak Sintung yang mengantar Lin Lin tidak berani mengikuti gadis itu yang memasuki pintu kecil yang menembus terowongan, lalu menanti dan mengintai di situ sampai keesokan harinya. Demikian pula para anak buah yang 24 orang itu, diam-diam bersiap di tempat persembunyian masing-masing sehingga melihat Pak Sintung kini mewakili Hek Giamlo menghadapi ketua Bengkau, 6 orang di antara mereka muncul mengawaninya. Siapa kau? Bengkau Wuliumo menegur, memandang tajam kepada kakek yang berdiri di atas sepasang tongkat dan 6 orang laki-laki di belakang kakek ini yang tampak gagah bersemangat. Memang, Pak Sintung tidaklah sepopuler Hek Giamlo, karena kalau Hek Giamlo suka merantau dan membuat geger dunia Kang Ou, adalah Pak Sintung berdiam di Hitan sebagai pengawal kaisar di Hitan, jarang sekali keluar dari Hitan. Karena inilah maka Bengkau Wuliumo tidak mengenalnya. Kau, saya yang rendah disebut orang Pak Sintung. Hek Giamlo adalah suhengku, karena itulah terpaksa saya berlaku kurang ajar mencegahmu mengejar suheng. Merah muka ketua Bengkau itu. Ia memang tidak bisa bicara. Terhadap Hek Giamlo, ia masih mau turun tangan. Akan tetapi terhadap seorang yang kurang terkenal seperti Pak Sintung ini, betapapun lihai Pak Sintung ia merasa enggan. Ketua Bengkau ini bertepuk tangan 3 kali, suara tepukan tangan ini amat nyaring seperti diadunya 2 buah piring baja sehingga diam-diam Pak Sintung kaget bukan main karena tepukan tangan ini saja sudah membayangkan kehebatan tenaga dalam ketua Bengkau itu. Beberapa detik kemudian, berkelebatlah bayangan orang dan tahu-tahu Kau Bian Cinjin sudah berada di situ, menjura di depan Bengkau sambil berkata penuh hormat, mohon maaf atas kelembatan Xiaote sehingga si jahat Hek Giamlo mendapat kesempatan untuk berbuat kurang ajar. Harap kau sudi mundur dan biarkan Xiaote membereskan si buntung ini. Seperti biasa, sikap Kau Bian Cinjin juga tenang sekali, akan tetapi di dalam ketenangannya, kakek berpakaian sederhana bertopi caping yang memegang pecut ini memperlihatkan gerak-gerik yang lincah bertenaga dan sikapnya berwibawa. Memang terkenalah di Nancao, apalagi di kalangan para pimpinan Bengkau bahwa Kau Bian Cinjin inilah yang menjamin lancar dan beresnya segala sesuatu mengenai Bengkau. Biarpun kepandaian dan kesaktiannya tidak melampaui suhengnya, yaitu Liu Mo sendiri, namun ia terkenal cerdik, waspada, dan luas pandangannya. Andai kata ia tidak sedang sibuk menyelidiki berbagai peristiwa yang mengacau di Nancao pada saat itu, tentu ia berada di dekat ketuanya dan kalau tadi ia hadir, kiranya Hek Giamlo akan menghadapi kesukaran besar dalam merampas tongkat. Tadi pun ia hanya dapat melakukan itu karena melakukan penyerangan gelap lalu melarikan diri dan para pengejarnya dihadang oleh Pak Sintung. Dengan sikap angker Kau Bian Cinjin menghadapi Pak Sintung yang masih tersenyum-senyum. Pak Sintung, kami tahu bahwa kau adalah Sute Hek Giamlo dan bahwa dari Hitan kau datang secara sembunyi.
Kiranya kau dan suhengmu merencanakan perampasan tongkat ketua kami. Pak Sintung, siapakah yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan rendah ini? Pribadi kau dan Hegiamlo, ataukah kerajaan Hitan? Tak enak juga hati Pak Sintung menghadapi sikap serius ini, apalagi nama kerajaan Hitan dibawa-bawa. Terus terang saja, kau Bian Cinjin, kerajaan kami tidak tahu menahu, akan tetapi peminjaman tongkat itu adalah atas perintah Tuan Putri kami yang kebetulan kami jumpai di antara para tamu di sini. Beliau yang ingin meminjam tongkat itu. Wah, adikmu yang bikin gara-gara. Suling emas berbisik kepada Busin yang sudah berada di sampingnya. Pemuda ini tadi pun bersama para tamu lain ikut berlari keluar dan ia segera mengambil tempat di dekat kakaknya. Kau tunggu di sini, biar ku cari dia. Sebelum Busin dapat mengerti apa yang dimaksudkan suling emas, pendekar aneh itu telah berkelebat dan lenyap dari situ. Sementara itu, Kau Bian Cinjin menoleh dan memandang ke arah para tamu, lalu berteriak lantang. Kami mohon dengan hormat kehadiran Pek Bin Chiang Kun sebagai wakil dari Hitan. Semua orang memandang dan muncullah seorang kakek tinggi besar bermuka putih, bersikap gagah dan berpakaian serba hijau. Ia menghadapi Kau Bin Cinjin, dengan sikap yang gagah seorang perwira tinggi peperangan memberi hormat dan berkata, suaranya lantang dan agak kaku karena memang ia seorang Hitan asli, semua ucapan Pak Sintung benar belaka. Urusan pagi hari ini sama sekali tiada sangkut pautnya dengan kerajaan Hitan dan sepenuhnya adalah tanggung jawab Hek Giamlo dan Pak Sintung berdua. Bagus, kami pun memang tidak ingin membawa-bawa pihak yang tidak bersalah. Pek Bin Chiang Kun, sebagai wakil dari Hitan kau telah melihat sendiri bahwa sekali-kali bukan kami pihak Bengkau maupun kerajaan Nancao tidak menghormat tamu apalagi wakil kerajaan lain, melainkan karena orang telah berbuat keterlaluan terpaksa kami bertindak. Silakan Chiang Kun kembali ke tempat duduk. Setelah wakil Hitan itu mengundurkan diri, Kau Bian Cinjin menggerakkan pecutnya, menghadapi Pak Sintung. Pak Sintung, karena jelas bahwa kau dan orang-orangmu membantu Hek Giamlo maka kalian bersama Hek Giamlo yang berani menghina ketua Bengkau harus dihukum. Menyerahlah, dan kami akan mempertimbangkan dengan adil tentang hukuman. Melawan, kami akan menggunakan kekerasan. Hahaha, Kau Bian Cinjin, omongan dan sikapmu benar-benar lucu sekali. Pak Sintung tertawa bergelak. Siapa tidak tahu bahwa orang-orang seperti kita yang menjunjung kegagahan, berbuat apa yang kita suka dan sekali berbuat berani menanggung segala akibatnya. Suheng telah meminjam tongkat Bengkau atas perintah putri junjungan kami, aku telah mencegah kalian mengejarnya untuk membantu agar perintah itu terlaksana. Nah, segala kejadian memang disengaja, untuk menyerah tentu saja pantang bagi Pak Sintung. Terserah kau mau apa. Kau Bian Cinjin agaknya ragu-ragu karena mengingat bahwa mereka sedang melakukan sembahyang, ragu-ragu untuk bertindak pada hari yang dianggap keramat itu. Akan tetapi ketika menoleh ke arah ketua Bengkau, Bengkau Wuliu mau berkata perlahan. Sute, kehormatan Bengkau dilanggar orang, di depan peti mati mendiang Toa Suheng yang mulia, kalau tidak diperlihatkan keangkaran kita, Bengkau akan diperhina orang. Hukum mati dia. Cambuk atau pecut panjang di tangan Kau Bian Cinjin berbunyi tar-tar-tar. 3 kali dan kakek ini sudah melangkah maju sambil membentak, Pak Sintung, terimalah hukuman Bengkau. Pak Sintung tertawa bergelak dan melihat gulungan sinar hitam kecil panjang yang mengeluarkan suara berciutan menyambar ke arahnya, cepat ia mengangkat tongkat kirinya menangkis. Terdengar bunyi nyaring sekali ketika dua senjata ini beradu, disusul mengepulnya asap putih. Agaknya saking kerasnya pertemuan pecut dan tongkat, sampai mengakibatkan panas yang hampir membakar tongkat. Pak Sintung terhuyung-huyung ke belakang, namun segera dapat membalas dengan serangan tongkat kanan lalu disusul lagi dengan tongkat kiri. Hebat dan aneh memang serangan Pak Sintung. Tongkat-tongkat itu adalah pengganti kakinya, akan tetapi ia dapat mempergunakannya susul-menyusul sehingga seakan-akan tubuhnya tergantung di udara tanpa kaki. Tidak saja serangan-serangannya cepat dan aneh gerakannya, akan tetapi juga kedua batang tongkat itu menyambar dengan hawa pukulan dahsyat sehingga terasa oleh para penonton deretan terdepan betapa angin pukulan menyambar-nyambar menggerakkan rambut dan baju mereka. Dari sini saja sudah dapat dibuktikan bahwa julukan Pak Sintung, tongkat sakti dari utara, tidaklah kosong belaka. Akan tetapi ternyata wakil Bengkau itu pun amat hebat kepandaiannya, malah agaknya menang setingkat dibandingkan dengan Pak Sintung.
Kau Bian Cinjin adalah adik seperguruan mendiang Pajiu Sinong dan ketua Bengkau yang sekarang, ilmu silatnya tinggi sekali, maka kakak seperguruannya mempercayakan semua urusan penting kepadanya. Pecut di tangan kakek ini tampaknya memang hanya sebuah pecut biasa yang seringkali dipergunakan oleh penggembala-penggembala kerbau menggiring ternak ke kandang. Memang di waktu menganggur, Kau Bian Cinjin suka menggembala kerbau-kerbaunya yang berjumlah banyak. Akan tetapi ia bukanlah penggembala biasa, dan tentu saja, pecutnya juga bukan pecut biasa, melainkan sebuah cambuk yang terbuat dari rambut monyet besar dan hanya terdapat di pegunungan Himalaya. Cambuknya ini tidak dapat terbabat putus oleh senjata tajam manapun juga, dan mengandung hawa panas seperti api ketika digerakkan untuk menyerang, sebaliknya di waktu dipergunakan untuk menangkis, mengandung hawa lemas dingin sehingga mudah menyedot habis tenaga serangan lawan. Betapapun pandainya, menghadapi Pak Sintung, Kau Bian Cinjin bertemu dengan lawan tangguh yang tidak mudah ia kalahkan begitu saja. Tongkat dan cambuk saling sambar berganti-ganti merupakan tangan-tangan maut yang pasti akan merenggut nyawa apabila lengah sedikit saja. Puluhan jurus telah lewat dan sedikit demi sedikit Kau Bian Cinjin mendesak lawannya. Gulungan sinar hitam dari pecutnya makin melebar, membentuk lingkaran-lingkaran yang mengurung lawan sehingga sinar tongkat dari Pak Sintung makin menyempit dan kehilangan ruang gerak. Ciut! Tiba-tiba cambuk itu berubah menjadi sebuah lingkaran besar, memutar-mutar mengitari dua pasang tongkat. Baiknya Pak Sintung segera cepat dapat merenggut lepas tongkat kirinya karena kalau sampai kedua tongkat yang menggantikan kedua kaki itu terlibat pecut, tentu ia akan roboh karena tidak berkaki lagi. Akan tetapi tongkat kanannya telah terlibat pecut sedemikian eratnya sehingga tidak akan mungkin terlepas lagi. Pak Sintung mengeluarkan bentakan keras sekali sambil menggerakkan tongkat kanannya. Ia telah mengerahkan seluruh tenaga yang ada padanya untuk merenggut lepas tongkatnya dan bukan tongkatnya yang terlepas melainkan tubuh Kau Bian Cinjin yang terlempar ke atas berikut pecut dan tongkat itu. Tongkatnya tidak terlepas dari libatan pecut, melainkan terlepas dari pegangannya. Kiranya ketika ia mengerahkan tenaga yang amat kuat untuk merenggut tongkat ke atas, Kau Bian Cinjin mempergunakan kepandaiannya melompat ke atas dan tenaga renggutan lawannya ia tambahi dengan tenaganya sendiri untuk merampas tongkat. Kemudian, selagi Pak Sintung kaget dan terkesiap, dari atas udara Kau Bian Cinjin menggerakkan tangan kanannya. Tongkat yang tadinya terlibat pecut, kini meluncur bagaikan anak panah terlepas dari busurnya, tak dapat dicegah oleh apapun juga. Pak Sintung yang hanya berdiri di atas sebatang tongkat, tidak mampu menangkis atau mengelak lagi, tidak keburu, maka terdengar suara mengerikan ketika tongkatnya sendiri menerobos dadanya sehingga tembus. Tubuhnya terjengkang ke belakang, akan tetapi tidak terus rebah melainkan tertahan oleh tongkat yang menembus dadanya, sehingga tubuh itu seakan-akan bersandar. Ia mati seketika, tubuhnya bagian depan tiada tanda darah sama sekali, akan tetapi dari punggungnya mengucur darah di sepanjang tongkat yang menahan tubuhnya. 6 orang hitan yang melihat keadaan pemimpin mereka seperti itu, segera maju menyerbu Kau Bian Cinjin. Kakek ini dengan tenangnya menggerakkan cambuknya, terdengar bunyi tar-tar-tar. 6 kali dan 6 orang hitan itu roboh tak berkutik lagi karena nyawa mereka pun sudah menyusul Pak Sintung. Hening di sekeliling tempat itu, akan tetapi hanya untuk sesaat setelah 6 orang itu roboh. Semua mata memandang ke arah 7 sosok mayat yang malang melintang di atas tanah. Kau Bian Cinjin menghela napas panjang sambil mengikatkan cambuknya di pinggang, membuka capingnya dan mengebuti dada dan muka dengan caping. Rambutnya sudah 2 warna, panjang dan digelung ke atas seperti seorang tosu. Kalau tadi ia tampak angker berwibawa dengan caping, sekarang ia tampak alim seperti seorang pertapa. Belasan orang telah melangkah maju. Kau Bian Cinjin memandang dan ternyata mereka ini adalah Pek Bin Chiang Kun perwira tinggi wakil hitan dan para pengawalnya. Semua tamu makin tegang, mengira bahwa wakil-wakil hitan tentu akan menuntut balas, pertempuran akan makin menghebat. Akan tetapi mereka keliru. Pek Bin Chiang Kun menjura ke arah Kau Bian Cinjin dan berkata, suaranya lantang, tegas, tapi sama sekali tidak membayangkan kemarahan. Cinjin, Pak Sintung dan 6 orang pembantunya telah melakukan kesalahan terhadap Bengkau dan telah terhukum mati. Akan tetapi menurut penilaian kami, mereka mati sebagai laki-laki sejati dan karena mereka adalah orang-orang hitan, kami akan membawa pergi dan mengurus jenazah mereka. Ini bukan permintaan melainkan pemberitahuan karena apapun yang terjadi, kami akan melakukannya juga, kalau perlu dengan taruhan nyawa.
Sekarang izinkan kami pergi dan terima kasih atas penyambutan kerajaan Nancao dan juga Bengkau selama kami menjadi tamu di sini. Ia menjura dengan hormat. Kau Bian Cinjin balas menjura dan berkata, nadanya menyesal. Mereka memang orang-orang gagah, dan Chiang Kun memang berhak mengurus mayat mereka. Maaf akan semua peristiwa yang sesungguhnya tidak kami kehendaki ini. Sebagai wakil Bengkau saya haturkan terima kasih dan selamat jalan. Pek Bin Chiang Kun memberi hormat ke arah ketua Bengkau dan juga ke arah Kaisar Nancao yang semenjak tadi duduk dan menonton penuh perhatian. Kemudian perwira hitam ini memimpin anak buahnya membawa pergi 7 mayat itu pergi meninggalkan Nancao. Sepergiannya rombongan ini, para tamu menjadi berisik, apalagi ketika mereka melihat munculnya pengemis mata satu Itgan Kaiong secara tiba-tiba. Kakek pengemis ini tahu-tahu sudah berada di depan Kau Bian Cinjin dan mengeluarkan suara mengejek. Aha, Bengkau telah memperlakukan para tamunya dengan baik sekali, sekalian memperlihatkan kehebatan Bengkau. Agaknya Pak Jiu Sinong sejak dahulu haus darah sehingga untuk menyembahyangi rohnya pun harus mempergunakan darah 7 orang manusia. Hehehe. Sirap semua suara berisik tadi dan keadaan kembali menjadi tegang. Apalagi ketika di belakang Itgan Kaiong itu tampak 2 orang tokoh mengerikan, 2 orang di antara Tiante Liokoai, yaitu Toat Bengkoai Jin si iblis berpunuk dan Tok Si Melotong yang membawa-bawa ular. Iblis kakak beradik ini hanya berdiri sambil memandang liar dan kadang-kadang saling pandang dan tertawa-tawa. Benar-benar mereka ini merupakan manusia-manusia yang tidak normal dan amat menyeramkan. Melihat munculnya Itgan Kaiong sudah mendatangkan rasa marah di dalam hati Kau Bian Cinjin, apalagi mendengar ucapannya yang mengejek dan menghina tadi. Dengan muka merah dan suara lantang wakil ketua Bengkau itu berkata, sambil memandang sekeliling. Itgan Kaiong, kami tahu bahwa kau datang ke sini dengan niat busuk yang sedianya akan kami rahasiakan. Akan tetapi karena kau telah membuka mulut, biarlah aku menjawabmu. Orang-orang dari Hitan, biarpun mereka melakukan kesalahan terhadap Bengkau, namun harus kami akui bahwa mereka adalah manusia-manusia jantan yang patut dihormati, kecuali Hek Giam Lo si curang. Akan tetapi, kami sama sekali tidak dapat menghormat dan menghargai orang macam Itgan Kaiong dan sekutunya yang datang dihormat sebagai tamu akan tetapi sebaliknya melakukan usaha-usaha khianat untuk merusak nama baik Nancao dan Bengkau. Itgan Kaiong, apakah kau hendak menyangkal kata-kataku? Kau Bian Cinjin memandang tajam, berdiri tegak dan gagah. Itgan Kaiong menyeringai. Matanya yang hanya sebuah itu melayang ke arah Kaisar Nancao dan ketua Bengkau yang tetap duduk diam tak bergerak. Kemudian ia menotok-notokkan tongkatnya ke atas tanah dan meludah ke kiri. Cuh, anak kecil bicara besar. Tuduhanmu membabi buta itu apa buktinya? Kau Bian Cinjin memutar tubuh ke arah ketua Bengkau dan Kaisar Nancao yang duduk bersanding. Kau, bolehkan Xiao Te sekalian membuka semua rahasia agar didengar oleh para tamu yang terhormat. Bengkau Liu mau bicara perlahan dengan Kaisar, agaknya mereka berunding, kemudian keduanya mengangguk. Kau Bian Cinjin kembali menghadapi Itgan Kaiong, lalu berkata lantang. Harap para tamu mendengarnya. Di antara Cui, tuan-tuan sekalian, yang hadir sebagai tamu terhormat dan datang dengan hati bersih, terdapat orang-orang yang datang dengan membawa niat busuk. Di antaranya Itgan Kaiong. Ada usaha mengadu domba kita dengan kerajaan Sung, dengan cara mencuri sebagian barang sumbangan kerajaan Sung dan mengganti batu-batu permata dengan batu-batu biasa. Ini adalah hasil kerja orang-orang Houhan yang dalam hal ini masih dapat kami maafkan dan kami telah menghukum orang-orang kami sendiri yang bersekutu dengan orang-orang Houhan, mengingat bahwa maksud dari Houhan hanya hendak menarik kami menjadi sekutunya dalam memusuhi kerajaan Sung. Akan tetapi ada usaha yang lebih busuk lagi dalam hal memusuhi kerajaan Sung, yaitu ada usaha untuk meracuni semua wakil dari kerajaan Sung. Semua tamu menjadi berisik. Kagetlah mereka bahwa diam-diam telah terjadi hal yang demikian hebat, padahal suasananya tetap gembira dan tenang saja. Hal ini membuktikan bahwa Nancao di bawah Bengkau benar-benar pandai menyimpan rahasia dan pandai pula mengatasi keadaan. Itgan Kaiong hanya menyeringai dan kadang-kadang meludah ke kanan kiri seperti sengaja hendak menghina si pembicara. Baiknya usaha busuk itu dapat digagalkan oleh Empek Gan yang mulia. Semua orang tertawa dan mata mereka mencari-cari, namun tidak tampak mata hidung Empek Gan. Siapakah yang melakukan usaha busuk ini? Tidak lain adalah kaki tangan Itgan Kaiong.
Malah Toksim Lotong juga telah dipergunakan untuk menghalang-halangi campur tangan Empek Gan. Semua orang memandang kakek tinggi kurus bersikap kanak-kanak yang telanjang dan iblis ini tidak mempedulikan itu semua, enak-enak bermain dengan ularnya. Adapun Itgan Kaiyong kembali menotokkan tongkatnya ke tanah. Kau Bian Cinjin, jangan sembarangan membuka mulut. Apa buktinya tuduhan-tuduhan itu? Mata yang tinggal sebelah itu mengeluarkan sinar kemarahan. Buktinya memang sukar diadakan karena kami telah membunuh orang-orang kami sendiri yang berkhianat dan dapat kau pikat untuk bersekutu. Akan tetapi, Itgan Kaiyong, ada sebuah perbuatan lagi yang jahat dan dapat dibuktikan. Kau telah menculik putri Bengkau. Orang-orang menjadi ribut lagi. Tentu saja mereka semua tahu siapa putri Bengkau, yaitu gadis cantik jelita yang menjadi penyambut tamu, gadis yang pakaiannya hitam putih dan aneh. Akan tetapi Itgan Kaiyong tetap terkekeh mengejek. Omongan bau. Semua omonganmu bau dan bohong. Tidak ada saksi, tidak ada bukti. Apakah Bengkau bisanya hanya menuduh dan memfitnah tanpa bukti? Tiba-tiba terdengar suara merdu nyaring, aku di sini, kakek jahat. Apakah kau hendak menyangkal lagi? Dan dari sebelah dalam ruangan berlarilah Liu Hui bersama Busin, menuju ke pekarangan itu. Kiranya tadi ketika Itgan Kaiyong muncul, Liu Hui cepat mencari Busin dan memberi isyarat kepada pemuda ini untuk menyembunyikan diri, menanti saat baik untuk muncul membantu paman gurunya membuka rahasia Itgan Kaiyong. Melihat munculnya gadis itu, bukan main kaget dan herannya Itgan Kaiyong sehingga ia berdiri memandang dengan mulut bengong. Tiba-tiba kakek pengemis itu tertawa terkekeh-kekeh. Hohoho, sama sekali tidak ada hubungannya. Nona ini kutahan karena memang dia berani menyerang teman-temanku. Tentang meracuni utusan Sung, hahaha, orang Bengkau, apakah kau sudah mabuk? Aku orang dari kerajaan Wuyu yang selalu menjadi sahabat Sung sejak dahulu, malah aku pun sudah banyak membantu kerajaan Sung. Mana mungkin aku berusaha mengganggu utusan Sung? Harap saudara-saudara utusan kerajaan Sung memberi penjelasan. Matanya yang hanya sebuah itu mencari-cari di antara tamu. Dua orang panglima dari kerajaan Sung melompat ke depan. Mereka ini adalah perwira tinggi Ouyang Xuan dan pembantunya, Tan Hun. Ouyang Xuan sejenak memandang ke arah Itgan Kaiyong, kemudian menghadapi Kau Bian Cinjin sambil berkata, Cinjin, memang ada usaha untuk meracuni kami. Akan tetapi kami dapat memastikan bahwa bukan Itgan Kaiyong yang melakukannya, juga kami tak dapat menduga beliau mencampuri urusan busuk ini, karena beliau adalah sahabat baik kami. Terus terang saja, secara diam-diam Itgan Kaiyong malah ikut mengawasi dan melindungi barang sumbangan kami, dari utara ke sini. Hohoho, bukankah jelas sekarang bahwa Bengkau memfitnah orang? Siapa tidak mengerti akan akal busuk ini? Hoho, bagi orang yang otaknya beku, tentu saja mudah dikelabui dan mengira Bengkau merupakan tuan rumah yang paling bersih dan baik. Akan tetapi sebetulnya semua telah diatur. Siapa tidak tahu bahwa kehilangan emas permata sumbangan kerajaan Sung itu sebetulnya dilakukan oleh orang-orang Bengkau sendiri? Semua sudah mendengar tentang peti mati yang berisi mayat orang Bengkau sendiri, keributan yang terjadi di rumah pemondokan utusan Houhan. Dua orang Bengkau, kabarnya bernama Suban Qi dan Ciu Kang, dibunuh oleh peti mati hidup. Hohoho, siapa lagi si peti mati hidup kalau bukan si iblis Cui Bengkui, iblis pengejar roh? Dan sudah lama dunia Kangou menduga bahwa Cui Bengkui adalah orang Bengkau. Kemudian terdengar lagi dua orang pelayan yang melayani utusan Sung berusaha meracuni para tamu dari Sung, juga terbunuh mati oleh Kau Bian Cinjin sendiri. Apa artinya ini semua? Bukan lain karena semua itu adalah akal busuk orang-orang Bengkau sendiri yang diatur oleh Kau Bian Cinjin. Hening di situ, mendengar ucapan panjang lebar ini. Hebat, pikir para tamu. Keadaan diputar balik. Kalau tadi Itgan Kaiyong dituduh, sekarang si kakek mata satu berbalik menjadi penuduh dan menimpakan semua kesalahan kepada Bengkau. Suasana menjadi tegang sekali dan kini semua mata ditujukan kepada Kau Bian Cinjin untuk mendengar apa yang akan menjadi jawaban wakil ketua Bengkau itu. Itgan Kaiyong, tidak percuma kau dijuluki seorang di antara Tiante Liokoai. Jawab Kau Bian Cinjin. Akan tetapi semua omonganmu hanya pemutarbalikan fakta belaka, tanpa dasar dan bukti. Hohoho, dengar baik-baik, Kau Bian Cinjin. Kau menuduh yang bukan-bukan kepada para tamu yang jauh-jauh datang untuk menyampaikan hormat. Kalau memang semua ini bukan buatan Bengkau sendiri, mengapa semua orang yang bersalah dibunuh?
Coba yang mencuri barang sumbangan, yang menaruh racun pada makanan, tidak dibunuh, tentu mereka dapat dipaksa mengaku siapa yang berdiri di balik ini semua. Tapi Cui Bengkui serta-merta membunuh 2 orang murid Bengkau, dan kau sendiri membunuh 2 orang pelayan. Terang sekali kau memang sengaja mengatur ini untuk mengadu domba para utusan agar negara-negara dan kerajaan-kerajaan saling bermusuhan. Kalau kerajaan-kerajaan lain bermusuhan dan lemah, tentu Bengkau akan menjagai dunia. Siapa tidak tahu akan akal busukmu. Para tamu menjadi ribut saling bicara sendiri ketika mendengar ucapan ini. Ada yang membenarkan Itgan Kaayong, ada pula yang menentangnya. Agaknya kau Bian Cinjin yang pendiam dan tenang itu kalah bicara oleh si raja pengemis. Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dan tahu-tahu seorang pemuda berpakaian sastrawan, bertubuh tinggi tegap bermuka tampan, telah berada di situ dan berkata, Itgan Kaayong, di mana-mana kau menimbulkan keributan belaka? Kepada orang lain kau boleh memutar lidah, akan tetapi kepadaku tidak mungkin. Aku sudah mengenal isi perutmu. Suling emas, kau mau apa? Urusan ini tidak ada sangkut pautnya denganmu. Ataukah sekarang pendekar gagah perkasa Suling Emas telah menjadi kaki tangan Bengkau pula? Ejek Itgan Kaayong, dan Toat Bengko Aijin mengeluarkan suara menggereng ketika melihat campur tangannya Suling Emas sambil berkata, Suling Emas masih ada perhitungan denganku. Suling Emas tidak mempedulikan kakek telanjang berpunuk, juga tidak pedulikan ejekan Itgan Kaayong, melainkan ia memandang ke arah para tamu yang kini sudah memenuhi tempat itu sambil berkata, Cui sekalian sudah mengenal akan watak jahat iblis ini, maka harap jangan mempercaya ocehannya. Pada hakikatnya, dia diperalat oleh muridnya yang bernama Sumaboan. Siapa tidak mengenal putra pangeran ini di kerajaan Sung? Sumaboan itulah, dengan bantuan gurunya ini, berusaha menggunakan akal untuk mengadu domba kerajaan-kerajaan dengan kerajaan Sung agar kerajaan Sung menjadi lemah dan dia berkesempatan merebut tahta kerajaan. Xiao Te, aku mempunyai hubungan baik dengan Panglima-Panglima Sung, tahu benar akan keadaan di sana dan sudah lama aku mengawas-awasi jejak guru dan murid pengkhianat ini. Suling Emas, tutup mulutmu. Kalau kau hendak mencari perkara denganku, tak perlu di sini. Kau ini seorang jantan atau seorang perempuan bawel? Ataukah kau sudah diperalat pula oleh Bengkau? Hoho, agaknya ada sesuatu rahasia di antara kau dan Bengkau. Majulah, jangan kira aku takut terhadapmu. Kau tadi bilang, bukan di sini tempat kita bertanding. Mari kita pilih tempat yang sunyi, jangan di tempat suci ini. Tempat suci? Bengkau suci. Hohoho, siapa tidak tahu akan rahasia Bengkau yang kotor? Itgan Kaayong yang kini merasa terdesak sengaja hendak merendahkan Bengkau agar para tamu lebih percaya kepadanya. Siapa tidak mendengar akan keganasan mendiang Pajiu Sinong? Siapa pula tidak mendengar sepak terjang putrinya, Tau Xiao Kui Liu Lucian? Hahaha, setan cilik yang cantik itu, yang menjatuhkan hati banyak laki-laki yang jahat seperti setan berbisa. Tiba-tiba semua orang terkejut karena secara mengherankan sekali, dari dalam ruangan itu terdengar suara melengking tinggi, disusul dengan munculnya sebuah peti mati yang berloncat-loncatan, berguling-gulingan secara cepat dan aneh ke tempat itu. Sambil bergerak meloncat-loncat, peti mati ini mengeluarkan bunyi melengking tinggi menyedihkan, namun yang membuat banyak tamu yang kurang tinggi kepandaiannya, roboh lemas di atas tanah. Suara itu seakan-akan menusuk hati mereka dan melumpuhkan kedua kaki. Hanya mereka yang sinkangnya sudah kuat, cepat mengerahkan tenaga dalam untuk melindungi jantung dan menahan getaran yang melumpuhkan ini. Cui Bengkui. Hohoho, akhirnya kau muncul juga. Itgan Kaayong sambil tertawa-tawa girang. Nah, sekarang yang hadir semua dapat menyaksikan bahwa Bengkau adalah tempat sembunyi Cui Bengkui. Apakah ini bukan menjadi tanda benarnya dugaanku tadi? Peti mati itu kini terletak di pekarangan, 4 meter jauhnya dari Itgan Kaayong. Suara melengking berhenti dan diganti suara yang agaknya terdengar dari dunia lain, bergema menyeramkan. Itgan Kaayong manusia sombong. Mulut kotormu menyinggung-nyinggung nama wanita yang semulianya di dunia ini, tak mungkin aku mendiamkannya begitu saja. Itgan Kaayong, hari ini adalah hari kematianmu, bersiaplah. Itgan Kaayong adalah seorang di antara 6 iblis. Tentu saja ia sama sekali tidak gentar menghadapi ucapan ini. Malah ia tertawa terpingkal-pingkal, menotok-notokkan tongkatnya ke tanah, lalu berkata sambil meludah. Cui Bengkui, bukan aku yang akan mati, akan tetapi peti matimu kini betul-betul akan terisi mayat. Cuh.
3 kali ia meludah ke arah peti mati. Akan tetapi 3 kali pula ludahnya menyeleweng, tidak mengenai peti mati melainkan mengenai tanah yang berlubang-lubang oleh air ludahnya. Keririt. Tutup peti mati terbuka perlahan dari dalam. Semua tamu, terutama yang muda-muda dan bukan jago kawakan, menjadi pucat memandang ke arah peti mati. Juga para jagoan tua yang sudah lama mendengar nama Cui Bengkui, memandang penuh perhatian, hati mereka tegang. Selamanya belum pernah iblis ini keluar dari peti mati, selalu kalau beraksi. Tentu dari peti matinya. Sekarang peti mati terbuka, Cui Bengkui akan tampak wujudnya, siapa yang tidak akan tegang hatinya. Bahkan para tokoh Bengkau sendiri menjadi tegang, memandang penuh perhatian. Munculnya Cui Bengkui ini tadi saja sudah mengherankan hati para pimpinan Bengkau dan juga kaisar sendiri, karena hal ini tidak mereka duga-duga. Selama ini sepak terjang Cui Bengkui penuh rahasia dan tak ada yang tahu di mana ia bersembunyi. Tutup peti mati terbuka makin lebar, perlahan-lahan dan mengeluarkan bunyi. Mula-mula tampak sebuah lengan yang kurus dan berkulit putih pucat penuh keriput, dengan kuku-kuku jari tangan yang panjang-panjang. Lengan ini menutup peti, terus menyangga ke atas sehingga tutup itu akhirnya terbuka semua. Semua mata memandang, leher memanjang dan sesosok tubuh yang tinggi kurus bangkit dari dalam peti mati. Bagi penonton yang kurang kuat hatinya, penglihatan ini akan cukup membuat ia roboh pingsan saking ngeri dan takutnya. Cui Bengkui kiranya seorang laki-laki yang kepalanya gundul, mukanya pucat seperti muka mayat, pakaiannya putih hanya merupakan kain putih dibelit-belitkan di tubuh, dari lutut sampai ke leher, kaki dan lengannya telanjang dan kurus sekali seperti tampak tulang-tulangnya membayang di balik kulit keriput dan tipis. Seperti juga kuku-kuku jari tangannya, kuku kakinya juga panjang, runcing melengkung. Yang menarik adalah sikap Kaisar Nancao dan Ketua Bengkau. Mereka tiba-tiba melompat berdiri, mata terbelalak dan muka berubah. "Kau, Tai Kun!" seru Bengkau Wuliumo, matanya memandang seperti tak percaya. "M.A. Kun, Panglima, Maha." Kaisar Nancao juga berseru perlahan. Manusia yang seperti mayat hidup itu hanya memutar tubuh menghadap ke arah Kaisar dan Ketua Bengkau lalu mengangguk sedikit, tak acuh. Sekarang terbukalah rahasia iblis pengejar roh, Cui Bengkui, ini, dan mengertilah orang-orang Bengkau akan pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh iblis ini secara mengerikan. Kiranya iblis ini adalah Ma Tai Kun, seorang panglima besar puluhan tahun yang lalu dari kerajaan Nancao. Seorang yang memiliki kepandaian tinggi karena masih terhitung adik seperguruan sendiri dari Pajiu Sinong dan Bengkau Wuliumo. Panglima Shima ini dahulu menjadi jagoan istana Nancao dan ia adalah seorang di antara banyak pria yang tergila-gila kepada Tok Xiao Kui Liu Luxian, putri dari suhengnya sendiri. Setelah Liu Luxian memilih Kam Siek Jenderal Kerajaan Houhan, maka panglima ini lalu menghilang dan tak seorang pun tahu di mana ia berada. Siapa nyana, sekarang panglima itu muncul kembali dalam keadaan yang begitu mengerikan, dan kiranya Cui Bengkui, seorang di antara 6 iblis itu adalah bekas panglima ini. Kau Bian Cinjin yang mengepalai penyelidikannya dan tentu saja tahu pula akan kematian Su Ban Qi dan Ciu Kang, kematian yang aneh karena dilakukan oleh peti mati hidup yang ia duga tentulah Cui Bengkui, baru sekarang mengerti mengapa Cui Bengkui mencampuri urusan ini. Diam-diam ia bersyukur bahwa biarpun Ma Tai Kun kini sudah berubah menjadi iblis, namun agaknya masih memiliki kesetiaan terhadap Nancao sehingga turun tangan membunuh 2 orang pengkhianat itu. Bersambung ke bab 25. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.